Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin berbicara soal sebuah pertanyaan ya dari salah satu peserta kemarin ketika saya mengisi pengantar logika. Pertanyaan itu sederhana sebenarnya, tapi saya merasa perlu untuk diulas lebih lanjut di dalam video ini. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya ini dalam konteks kemarin itu logika ya. Dia bertanya begini, mana lebih didahulukan, berpikir logika atau perasaan? Di dalam kebiasaan kita katanya bahwa perempuan itu biasanya mendahului perasaan, sementara laki-laki adalah nalar atau berpikir logika. Oke, pertanyaan itu saya koreksi sedikit ya, walaupun ada bobot di dalamnya yang harus dibahas juga. Apa yang saya koreksi yaitu berpikir logika, berpikir logis dengan berpikir melalui perasaan itu dimensinya sama. Dia memiliki logika, dia menggunakan logika, dua-duanya menggunakan logika. Logika apa yang digunakan? Ya seperti yang saya sampaikan waktu lalu, bahwa ada logika yang alamiah berdasarkan pengalaman. Kita tidak mungkin merasa sakit hati kepada orang atau macam-macam tanpa pengalaman itu. Kemudian juga perasaan itu apa juga kan abstrak sekali. Apa sih perasaan itu gitu. Ada orang yang mengatakan misal Rocky Gerung misalnya, Rocky Gerung mengatakan cinta misalkan. Cinta itu kan rasa, namun satu kata ini tidak bisa didefinisikan. Kalau didefinisikan juga maka akan salah. Kata Rocky Gerung, semua kata yang ada di dunia ini itu bisa didefinisikan kecuali cinta. Nah ini juga apa ya, nah jadi pertanyaan itu tadi sedikit keliru, namun ada poinnya gitu. Ada poinnya bahwa selama ini kita berpikir bahwa perempuan itu mendahulukan rasa, mendahulukan perasaan, tidak mendahulukan logika. Padahal perasaan itu menggunakan logika. Itu logika. Hanya saja logikanya in materi. Nah, ini kan bedanya. Kemarin kita bahas kan ada dua itu. Ada logika materi dan in materi itu. Dan seterusnya. Nah poinnya ini, walaupun pertanyaan itu salah ya, jawaban saya kemarin itu tidak bisa didahulukan di mana saja. Kedua-duanya itu saling bersinergi itu jawabannya. Namun poin di sini yang ingin saya jelaskan adalah bahwa perasaan itu identik dengan hati. Nah, sekarang hati itu apa? Apa itu hati? Banyak orang yang kemudian secara ini ya, secara umum bahwa hati itu adalah salah satu organ tubuh manusia. Hati ya, hati itu kan salah satu organ tubuh manusia. Fungsinya menurut kedokteran itu menyerap racun. Menyerap racun itu physically secara fungsi dalam ilmu biologi. Jadi hati itu menyerap racun. Fungsi yang lain apa? Banyak. Yang lain tanya sama yang ahli biologi, yang ahli organ tubuh ya. Saya berbicara hati yang dimaksud di sini adalah dimensi yang imateri itu, dimensi yang terkadang di luar nalar.
sulit dicerna. Bukan tidak bisa, tapi sulit dicerna. Perasaan itu adalah simbol. Untuk masuk ke dalam itu kita harus mengetahui simbol perasaan itu. Di dalam filsafat bahasa, kata Wittgenstein, language game. Tidak mungkin saya bisa berbahasa Inggris kecuali saya belajar bahasa Inggris. Begitu, sesederhana itu. Jadi bagaimana mungkin saya mengerti Jerman, bahasa Jerman, kalau tidak saya mempelajari aturan-aturan bahasa, tata bahasa Jerman itu, gitu kan. Ada pola. Nah, sekarang kita masuk kepada ranah hati yang dimensinya imateri. Hati yang inmateri, yang bukan materi, dia perasaan. Nah, sebelum kita bicara itu, hati itu sebenarnya apa? Kita bicara bukan makna materi atau normatif dari ilmu pengetahuan kedokteran, tapi hati ini ada apa enggak sih gitu. Ada apa enggak sih gitu istilah hati ini. Dalam bahasa Arab kolbun, saya rasa bahasa Arab ini lebih menunjukkan maknanya, yaitu sesuatu yang suka berbolak-balik gitu kan. Kadang iya, kadang tidak. Nah, itu hati, ambigu. Mengikuti suara hati. Suara hati itu yang mana? Nah, sekarang begini. Kalau mengikuti literatur Arab bahwa kolbun, hati itu dimaksud adalah sesuatu yang mudah sekali berbolak-balik, maka sebenarnya penjelasannya adalah hati itu manusia itu sendiri. Manusia yang di dalam keadaan ambiguitas, di dalam keadaan dilematis, dalam keadaan banyak pilihan. Sebenarnya ada dua unsur saja di dalam tubuh manusia itu, yaitu fisik, kemudian ruh. Fisik dan ruh, hanya itu saja. Fisik ini nafsu, dia menginginkan apa saja. Ketika pengen lebih cantik, pengen lebih ganteng misalnya, kita beli bedak itu, ini sabun macam-macam, itu materi, keinginan. Dan konsekuensinya yang banyak menginginkan itu, maka dia juga harus bekerja, beli supaya dapat uang macam-macam ini. Sementara ruh, dia hanya ingin bertemu kepada pancaran pertamanya yang memancarinya. Itu siapa? Tuhan. Suci dia, tidak ada urusan dengan dunia. Makanya ruh itu selalu berkelahi, berdialektik di dalam tubuh manusia atau di dalam hati, sehingga menimbulkan sesuatu yang berbolak-balik itu. Udah nggak usah kerja gitu, udah biasa aja kerjanya, udah. Tapi kan ada hadis bahwa hiduplah, bekerjalah seolah-olah hidup selamanya. Hidup akhirnya yang mana sih sebenarnya? Itu akhirnya bingung, muncul perasaan baper dan seterusnya. Jadi ini letaknya gitu ya. Letaknya bahwa adanya kolbun atau hati itu tadi yang sifatnya bolak-balik. Karena pertarungan dua hal ini, fisik dan ruh. Satu itu sifatnya suci, yang kedua satu yang kayak keinginan yang banyak. Cerita yang legendaris dalam Al-Quran itu bagaimana setan atau iblis dia menolak untuk sujud kepada Adam karena merasa dirinya lebih baik. Akhirnya iblis itu melakukan segala hal yang bertentangan dengan kodrat malaikat. Malaikat bagaimana? Dia patuh. Nah, kira-kira begitu cerminan kasarnya ya, bahwa ruh itu adalah sifatnya malaikat, dia patuh, taat. Dia selalu menginginkan yang baik, menginginkan ketaatan gitu. Sementara iblis atau nafsu, dia menginginkan banyak hal yang sifatnya materi, sifatnya
sementara dan seterusnya yang perlu pengorbanan terus menerus yang tidak ada habisnya. Nah, maka dua hal ini ibarat hitam putih, dia terus beradu dan manusia tempat kedua hal itu. Celakanya itu. Namun itu bukan kecelakaan ya. Kita juga bisa menjadi lebih baik daripada malaikat ketika kita bisa mengalahkan nafsu. Malaikat dia itu takwa karena dia tidak ada nafsu. Kita bisa lebih buruk dari binatang ketika kita mengikuti hawa nafsu. Dan tidak mungkin kita bisa lebih buruk dari iblis. Gitu. Ya, kira-kira begitu ya. Jadi pertanyaan tadi itu nafsu apakah perasaan terlebih dahulu ataukah logika? Jangan lupa bahwa perasaan itu juga muncul karena dialektik antara pengalaman. Nah, logika alamiah kita adalah berasal dari pengalaman. Jadi tidak mungkin orang memiliki perasaan tanpa logika. Apakah didahului perasaan atau logika berpikir nalar logis materi? Tidak bisa didahului mana saja. Kedua-duanya ketika didalami dengan logika yang benar, maka akan menghasilkan sesuatu yang benar juga, yang bukan yang bagus, yang baik maksudnya. Hati kalau sudah perasaan ketika sudah halus bisa merasakan perasaan orang lain dan seterusnya, itu luar biasa. Sayangnya kita cuma bisa egois gitu. Saya sakit hati kemudian benci menjauhinya, padahal bukan begitu. Itu logika yang sangat dasar. Orang yang sakit hati merasa nggak enak sama dia ditinggalin, enggak, justru itu logika sangat dasar. Kita pergi kepada tempat yang lebih nyaman untuk kita. Padahal kalau kita terus menghindar misalnya kepada orang yang kita benci, maka kebencian itu nggak akan pernah hilang. Secara logika juga bahwa kita membiarkan kebencian itu terus menerus ada. Bagaimana menghilangkannya? Ya udah, benturkan lagi. Sebagaimana perasaanmu pertama itu muncul karena benturan sesuatu, kamu benturkan kembali supaya hilang. Bagaimana ya? Jangan hindari pertemuan dengan orang yang kau benci misalnya. Ya mungkin itu saja bacotan saya. Terima kasih atas pertanyaan yang sangat luar biasa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.